Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat-sahabat Rumah Hijaunet dimanapun berada, khususnya para peserta belajar composting online batch 11. Selamat sore, selamat tahun baru 2022. Tepuk tangan dulu buat kita semua ya. Dan di sore hari ini, kalau di grup batch 11 sudah ada Karina dari Bekasi yang sudah hadir. Mungkin teman-teman yang lain masih sedang asik dengan suasana liburan gitu ya, atau dengan suasana setelah merayakan keseruan di tahun baru kemarin, dan terima kasih Karina sudah berkenan hadir, dan teman-teman yang lain selamat menyimak rekamannya. Semoga apa yang akan disampaikan di pertemuan Zoom sore hari ini bisa bermanfaat. Kepada Karina, silakan nanti kalau ada pertanyaan langsung sampaikan saja di kolom chatting. Buat teman-teman yang menyaksikan rekaman, kalau ada pertanyaan sampaikan di grup ya, karena grup masih akan ada selama 30 hari ke depan setelah Kulzum ini. Silakan sahabat semua manfaatkan untuk kita ngobrol-ngobrol, sharing, berinteraksi, apapun yang menjadi pertanyaan seputar composting, silakan disampaikan. Saya lagi selamat tahun baru 2022, semoga di tahun ini banyak kebaikan terjadi, banyak bermunculan kesadaran. Nah, saya sih harapannya begitu ya, Karina ya. Salah satunya tujuannya program belajar composting online ini adalah ingin menumbuhkan semakin banyaknya kesadaran manusia, kesadaran banyak orang untuk mau memilah dan mengolah sisa bahan organik di rumahnya masing-masing. Karena apa? Karena kesadaran itu yang sangat amat penting sekali pada saat ini. Kepedulian kita berawal dari kesadaran itu sendiri. Jadi terima kasih, saya sangat apresiasi setinggi-tingginya buat teman-teman dari batch 11 karena sudah berkenan untuk mengalokasikan waktu dirinya dan segenap sumber dayanya untuk kemudian belajar bersama Rumah Hijaunet. Oke, sahabat semua. Oh ya, dan juga ini mungkin video perdana ya di tahun 2022, artinya apa? Di channel YouTube-nya Rumah Hijaunet sudah akan diaktifkan, atau mungkin sekarang sudah diaktifkan tombol bergabung atau tombol join, yang video ini rekamannya tadinya rekaman-rekaman Kulzum ini hanya bisa disaksikan oleh peserta pengikut batch-nya, batch dari belajar composting online, tapi kalau sekarang teman-teman yang join, yang bergabung di belajar composting online-nya Rumah Hijaunet, di YouTube-nya Rumah Hijaunet, dengan bergabung di sana, maka teman-teman sudah bisa mengakses video-video rekaman ini. Jadi, silakan teman-teman bisa saksikan apa yang kami pelajari bersama selama semingguan ini ya, teman-teman di batch ke-11 ini, dan juga batch-batch sebelumnya. Ada 2 sesi selalu di dalam setiap pertemuan Kulzum. Pertemuan pertama adalah ada pemaparan, presentasi sedikit mengenai apa yang kita pelajari selama seminggu ini dan bagaimana setoran tugasnya teman-teman. Kita akan rekap di sana. Baru nanti sesi keduanya ada tanya jawab. Ya, tanya jawabnya bisa di satu sesi yang sama atau bisa di sesi berikutnya. Kenapa ada sesi berikutnya? Jadi Karina, kalau cuma kita berdua, maka video ini hanya satu sesi. Ya, hanya satu sesi. Karena apa? Karena Zoom kalau kita cuma berdua, kita bisa terus ngobrol setidaknya sampai 24 jam ke depan. Kenapa? Karena kebetulan saya masih pakai Zoom yang free, ya, Zoom yang kemudian masih terbatas 40 menit kalau yang bergabung lebih dari 3 orang. Ya, jadi kalau di dalam satu layar ini ada 3 orang atau lebih dari satu tamunya, maka dia membatasi hanya 40 menit. Jadi kalau nanti ada lebih dari satu orang bergabung, nanti Karina silakan nanti bergabung lagi ya di link yang barusan atau di link yang kakak klik barusan untuk gabung di ruang ngobrol kita ini, untuk kemudian kita lanjutkan ke sesi 2 kalau ada yang bergabung selain Karina di sore hari ini. Baik, saya mulai untuk share screen ya Karina ya. Yes, inilah yang menjadi katakanlah pamungkas atau sebagai puncak dari acara belajar composting online batch 11, yaitu sesi Kulzum 8 langkah mudah mengubah sampah rumah tangga menjadi pupuk organik. Dan ini untuk khusus batch 11 di hari Minggu 2 Januari 2022 via Zoom. Wah, angkanya cakep ya, 2 Januari 2022. Ya. Oke, perkenalkan lagi sahabat semua, saya Wayan Dito, Putra Wibisono, seorang urban farmer, konsultan, dan edukator gaya hidup sehat yang tinggal di Cipinangmuar, Jakarta Timur. Saya ayah dari 2 anak homeschooling dan praktisi composting dan urban farming. Dan bersyukur sejak tahun 2017 sudah membantu lebih dari 100 sahabat memiliki instalasi hidroponik dan komposter di rumahnya. Jadi itu menjadi bagian dari keseruan saya
ya beberapa tahun yang lalu, setahun terakhir ini sih sudah tidak masuk ke area produksi, lebih banyak banget di edukasi, dan termasuk salah satunya membuat kegiatan belajar composting online ini. Dan sharing edukasinya tidak hanya di kalangan personal, tetapi juga instansi-instansi, ada TNI, sempat di kejaksaan, sekolah, lalu kemudian di PLN juga sempat bikin beberapa kali workshop, dan juga membantu beberapa perusahaan untuk mengisi CSR. Ya, CSR dari kegiatan, katakanlah usahanya ingin membantu masyarakat binaannya untuk katakanlah terupgrade gitu ya, lebih peduli terhadap sampah dan sebagainya. Ini ada beberapa contoh kegiatannya, dan tidak hanya di dalam kota atau area Jabodetabek saja, tetapi juga berkesempatan di beberapa daerah di luar pulau. Bahkan ini yang paling besar fotonya, saya waktu di Nusa Tenggara Timur, di Kabupaten Timur Tengah Utara, di Desa Sekon. Waktu itu ada kegiatan Bakti Nusantara, saya ikut ke sana untuk kemudian membangunkan sebuah greenhouse supaya kemudian teman-teman di sana mereka bisa bertani, ya, bertani dengan hidroponik, karena ya tanah di NTT itu, khususnya di Sekon itu dikenal sebagai tanah yang apa ya, disebutnya tuh karang bertanah. Jadi tanahnya itu tipis gitu ya, di bawahnya batu-batu karang, sehingga sebenarnya nggak mudah banget ditanami tanaman dengan akar yang banyak, akar yang panjang, sehingga tidak mudah bertani, tanahnya sangat berlumpur, dan sehingga ketika dikenakan metode hidroponik, mudah-mudahan mereka juga mendapatkan inspirasi. Yang di sebelah kanan atas itu ada sebuah area yang penduduknya di daerah di Kota Ngawi, Jawa Tengah, maksudnya Jawa Tengah, itu ada area yang penduduknya itu terbiasa melakukan pertanian konvensional atau melihara ikan dan sebagainya. Nah, ketika dikenalkan dengan hidroponik, wow, ternyata bisa ya bertani yang simple, nggak harus lama-lama nyangkul, ternyata tetap bisa kita menghasilkan sayuran yang segar melalui cara demikian. Yang di bawahnya itu adalah ketika saya di Pandeglang dan berbagi dengan teman-teman petani di sana. Warga di Pandeglang kebetulan sebagian besar petani, namun petani tanah hujan, sehingga kalau cuacanya kemarau mereka nggak bisa nanam. Nah, apa yang bisa mereka lakukan? Biasanya mereka kalau kemarau pergi ke kota, berdagang, mencari rezeki itu di daerah kota, di tempat lain, tidak bertani. Nah, ketika kemudian tidak ada kegiatan, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa berhidroponik, karena hidroponik itu menggunakan 90% air lebih sedikit daripada pertanian konvensional. Nah, itu saya perkenalkan juga, waktu juga sama dengan kegiatan Bakti Nusantara atau YTBN. Oke, tidak hanya secara luring atau luar jaringan, tapi juga daring dalam jaringan, khususnya di masa waktu pandemi terjadi. Mudah-mudahan kita selesai ya teman-teman ya, di pandemi ini kita dengan prokes yang kita lakukan bersama, proses vaksin yang kita lakukan bersama, kita bisa mulai berkegiatan secara hibrida lebih keren lagi, online-nya jalan, offline-nya juga jalan. Dan beberapa kegiatan online saya juga diajak untuk kemudian sharing mengenai berkebun, mengenai bisnisnya, teknologi composting dan manajemen pengolahannya juga pernah saya sharingkan kepada teman-teman di universitas ya, jadi teman-teman perkuliahan yang kemudian waktu itu minta saya untuk kemudian sharing di dalam kesempatan waktu itu. Jadi bersyukur sekali bisa berbagi. Oke, sahabat semua, kita masuk ke 8 langkah mudah. 8 langkah mudah untuk kemudian bagaimana cara kita untuk bisa mengolah sisa bahan organik menjadi pupuk yang bisa bermanfaat. Loh, kok ada 8, Mas? Bukannya keluar kita cuma ada 7? Yes, tadinya kita ada 7, tapi ada 1 langkah lagi yang akan saya sampaikan di ujung kulsum ini. Mari kita lihat. Langkah pertama adalah mindset. Ya, sahabat semua tentu sudah bersama-sama mengisi, walaupun mungkin belum semuanya, berbagi tentang mindset compostingnya, namun saya lagi, ini menentukan seberapa jauh kita melangkah, menentukan seberapa sering kita akan melakukan composting. Apa itu why? Kenapa teman-teman mau melakukan proses composting? Karena kalau tidak, nah teman-teman, tidak akan ada yang bisa memotivasi Anda. Sampah bahan organik itu ya bukan kabar buruknya, itu memang bagian dari kehidupan, itu pasti akan datang selama Anda hidup. Gitu ya. Jadi seperti halnya metabolisme tubuh gitu ya, seperti halnya buang air kecil, seperti halnya pipis atau BAB, itu pasti akan terjadi selama teman-teman hidup. Kalau teman-teman sudah tidak melakukan pipis dan BAB, tandanya kita yang mungkin sudah tidak hidup, begitu ya teman-teman ya. Demikian juga sisa bahan organik dan sampah-sampah lainnya pasti dihasilkan selama kita masih hidup. Nah, pertanyaannya, untuk hal sisa bahan organik atau sampah yang kita hasilkan, kita sudah melakukan apa?
Karena sahabat semua, kalau kemudian kita masih melakukan proses, katakanlah pembuangan sampah sebagaimana yang terjadi di gambar ini, yaitu didamping begitu saja sampah semuanya, semua jenis masuk ke sana, termasuk sampah organik, apalagi ya, karena sampah organik itulah yang akhirnya menyebabkan ini, teman-teman, 175.000 ton sampah yang dihasilkan per harinya, 64 juta per ton per tahun, ini data tahun 2019. Sekarang 2022, wah sudah 3 tahun berjalan, apakah masih sama? Bisa jadi angkanya lebih besar. Karena apa? Ada pandemi. Ya, pandemi itu membuat kemudian mungkin kita di rumah, tapi kan konsumsi jalan terus. Akhirnya apa? Delivery. Banyak kemudian pengiriman, maka sampah-sampah, kemasan plastik, kardus, dan sebagainya, ini pasti meningkat tajam. Namun sebetulnya kalau hanya keringnya saja sebenarnya aman-aman saja. Permasalahannya adalah kita masih punya pola menumpuk sampah organik bersama dengan sampah anorganiknya. Sehingga ini yang menjadi tumpukan sampah jadi makin banyak, jadi makin banyak. Dan apa yang terjadi kalau dibiarkan terus, maka nggak akan ada banyak lahan yang mau nerima sampah gitu aja, teman-teman semua. Sebuah ini bisa dimasukkan di dalam catatan dan alam bawah sadar teman-teman. Gitu ya. Jadi artinya apa? TPS, TPA itu adalah lahan orang lain. Memang bukan kita nggak tinggal di situ, tetapi itu lahan orang lain yang kemudian menampung sampah kita. Pertanyaannya, misalkan teman-teman ada, maaf nih ya, tetangganya, dia mau buang sampah gitu, tapi dia nggak mau di rumahnya, akhirnya dibuangin di rumah Anda gitu. Walaupun Anda dibayar, kira-kira apa perasaan Anda? Nggak nyaman juga ya gitu ya. Terus jangan sampai deh teman-teman kemudian kejadian di beberapa daerah di mana kemudian TPS dan TPA-nya tidak bisa menampung. Karena tidak bisa menampung, akhirnya apa? Akhirnya sampah nggak ada yang ngambil. Kita di Bekasi, Karina di Bekasi ya, Karina ya, saya di Jakarta Timur, mungkin kita punya muara tempat sampah yang sama, yaitu di Bantar Gebang. Pertanyaannya, sampai berapa lama Bantar Gebang masih bisa terima sampah kita? Kalau kita masih melakukan pola persampahan sebagaimana saat ini, yaitu dumping. Makanya saya bikin program belajar composting online ini. Tujuannya apa? Termasuk YouTube Rumah Hijau Net, supaya apa? Semakin banyak yang terinspirasi bahwa kita bisa loh untuk tetap bisa menjaga supaya kita nggak buang sampah sepenuhnya ke TPA. Minimal apa? Sampah organik kita olah sendiri. Kalau sampah keringnya ke TPA gimana, Mas? Aman. Tenang aja. Pasti nanti sudah diambilin oleh teman-teman pemulung di sana dengan lebih sukacita. Karena apa? Sampah kita terpilah. Apalagi kalau teman-teman masuk ke level pemilahan level 2, yaitu apa? Sampah-sampah organiknya teman-teman pilah lagi. Botol sendiri, kardus sendiri, kertas sendiri, plastik recehan sendiri. Maka teman-teman semua sudah mengurangi banyak sekali katakanlah tumpukan sampah di ujung sono atau di tempat di TPA sana. Kenapa solusinya? Solusinya adalah dengan composting, yaitu memilah dan mengolah sampah dari sumbernya. Dan kenapa perlu? Ya karena ini teman-teman, benar-benar deh 40-80% tumpukan sampah bisa dikurangi. Karina mulai merasakan nggak sampahnya mulai berkurang? Atau kemudian teman-teman yang nonton rekaman ini merasakan nggak bahwa sampahnya mulai berkurang? Nah, Karina boleh ya silakan berkomentar saja di chatnya ya kalau ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada hal-hal yang mungkin menarik dari apa yang saya sampaikan, silakan dituliskan saja di kolom chatting. Jadi karena setiap sampah kalau terpilah dia bisa menjadi manfaat, bisa memiliki nilai ekonomis dan bisa menyuburkan tanah, membuat lingkungan menjadi lebih bersih dan lebih menyehatkan. Nah, kategori sampah sebagaimana tadi saya sudah sampaikan, kita ingatkan lagi ada organik dan ada anorganik. Jadi itu yang kemudian kita coba pisahkan teman-teman. Yang organik semua bahan organik ya, kadang-kadang. Jadi kalau buat saya kategorinya begini, paling gampang. Kalau sampah itu atau benda itu didiamkan lebih dari 1 minggu, 1 sampai 2 minggu deh, 2 minggu paling lama, dia menyusut nggak? Dia ada perubahan bentuk nggak? Kalau ada perubahan bentuk, dia organik. Jadi kalau ada teman-teman yang bertanya, Mas, kalau kertas kan juga terbuat dari kayu, apakah dia bukannya dia harusnya sampahnya organik? Pertanyaannya, coba Anda diamkan selama 2 minggu, kira-kira berkurang nggak ukurannya? Enggak, Mas. Nah, kalau nggak berkurang, berarti nggak masuk sampah organik. Gitu ya. Karena apa? Pasti sudah ada olahan, ada sesuatu yang terolah, dan itu yang tidak mudah diurai sebetulnya. Ya. Jadi teman-teman, kalau tanya ke saya sekali lagi, apa kategori sampah organik? Kalau dia diamkan 2 minggu, dia susut. Nah, itu organik. Jadi semua sampah, jadi kalau tulang kan nggak susut, Mas. Nah, itu dia. Sampah organik yang nggak susut, ya itu salah satunya tulang itu ya, tulang sapi itu apalagi. Tetapi kalau teman-teman biarkan tulang sapi di satu tempat gitu ya lama-lama juga akan susut-susut sendiri gitu ya. Tapi artinya untuk
pengolahan di dalam komposter kita tidak memasukkan sampah seperti kardus dan kertas karena buat saya itu tidak termasuk kategori yang organik. Oke, kalau anorganik selain itu ya teman-teman ya, ada plastik, kardus, kertas, dan sebagainya. Itu kemudian kalau teman-teman bisa pilih level 2 yang tadi, itu akan lebih seru lagi. Karena apa? Sudah banyak tempat yang bisa menampung. Oke, kita lanjutkan dulu. Prinsip 3R ya teman-teman ya. Prinsip 3R ini, ini Kak Rina bilang setelah sudah memilah sampah jadi punya langganan. Tukang rongsok yang ambil sampah organik. Loh, tukang rongsoknya ambil sampah organik. Wah, boleh diceritakan Kak Rina, diapakan sampah organiknya, kecuali ini salah tulis sampah organik, tapi kalau dia betul-betul sampah organik sebagaimana saya baca, itu diapain Kak sama tukang rongsoknya? Sampah organiknya itu apakah jadi makanan ternak, atau kemudian ada rumah pengolahannya itu bagaimana? Oh, tipe anorganik ya Kak ya? Oke, sip, mantap. Jadi diambil ya Kak, coba Kakak bayangkan, kira-kira kalau sampah anorganik yang kecampur sampah organik, kira-kira mau diambil nggak sih sama langganan rongsoknya? Yang ada dia marah-marah kan, enak aja gue dikasih sampah gitu, emang gue tukang sampah, lu yang tukang sampah gitu ya Kak ya. Jadi kita nih sebetulnya tukang sampah karena kita yang menghasilkan sampah. Teman-teman yang ngambilin sampah apa? Mereka petugas kebersihan karena membuat lingkungan jadi bersih. Kita nih yang tukang sampah. Kalau cara nyampah kita sebagaimana yang konvensional, ditumpuk bareng jadi satu terus didamping di tempat sono gitu ya. Baik Kak, kita kembali ke slide. Jadi ini kita akan bicara tentang prinsip 3R. Jadi kalau dalam prinsip 3R, mari kita ingat bersama bahwa ada hierarki. Ya, ada reduce, reuse, recycle. Nggak dibalik. Ya, bukan reuse dulu atau recycle dulu. Enggak. Reduce dulu. Artinya apa? Ngurangin dulu teman-teman. Jadi di dalam kita menjalani pola hidup yang pro lingkungan, bayangkan, pikirkan apa yang bisa teman-teman segera lakukan untuk membantu mengurangi, untuk reduce, untuk kemudian gimana caranya mengurangi apa yang bisa kita hasilkan. Misal yang paling gampang adalah kemasan. Jadi atau plastik yang untuk kita pakai ke pasar dan sebagainya. Makanya saya mengajak teman-teman untuk mungkin pertama belanja menggunakan bahan-bahan yang mungkin bisa dipakai ulang. Nah, kuncinya di sini teman-teman, bisa dipakai ulang. Apakah plastik boleh, Mas? Nah, saya ini termasuk orang masih pemakai plastik. Tapi gimana caranya plastik yang saya pakai pengennya itu bisa dipakai terus-menerus yang untuk bawaannya gitu ya, jadi teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pakai kemasan yang katakanlah kuat tetapi hanya dipakai sekali, lebih parah pencemarannya. Jadi isunya adalah untuk mengurangi. Kalau teman-teman mungkin pernah dapat informasinya, kenapa sih kantong plastik diciptakan? Karena untuk menyelamatkan lingkungan. Begitu ya teman-teman ya. Karena apa? Kantong kertas yang waktu itu dipakai oleh manusia buat berbelanja, itu bahan bakunya pohon. Pohon kalau ditebang, semakin banyak ditebang, terus kita nanti nafasnya bagaimana? Karena pohon-pohon itu punya peranan untuk untuk mengganti udara kotor menjadi udara bersih buat kita. Begitu ya teman-teman ya. Nah, kalau kemudian banyak kertas diolah, wah, kita kehabisan pohon, maka kita harus bikin sesuatu yang bisa dipakai berkali-kali. Jangan pakai kayak kantong kertas. Kantong kertas itu tipis, robek, mudah hancur, dan sebagainya. Kita harus bikin sebuah hal yang mudah dipakai berkali-kali. Akhirnya dibikinlah kantong plastik. Nah, itu awal mulanya teman-teman. Jadi kantong plastik dibuat untuk menyelamatkan lingkungan. Yang terjadi sekarang apa? Manusia keenakan. Nggak mau repot, teman-teman. Sehingga plastik dipakainya sekali aja. Bungkus ayam basah pakai plastik, bungkus tahu pakai plastik, bungkus telur pakai plastik. Oh, telur kan nggak basah Mas, iya nggak basah. Tapi kalau dia pecah gimana? Bisa kesenggol gitu belanja ya, lagi bawa kantongnya, tiba-tiba orang di sebelah nggak lihat, nyenggol krok, wah udah pecah. Akhirnya ada yang basah, kantong plastik yang basah, Anda pakai lagi? Kebanyakan tidak. Boro-boro dicuci, langsung dibuang di tempat sampah, biasanya seperti itu. Nah, ini yang teman-teman yang perlu kita lakukan, reduce dulu, ngurangin dulu. Baru setelah itu reuse, menggunakan lagi, baru kemudian recycle. Kita daur ulang. Nah, jadi sampah kering itu kalau terpilah betul-betul bisa didaur ulang, bisa dipakai lagi, dimanfaatkan kembali, masuk ke bank sampah, diberikan ke penampungan. Nih, Karina sudah melakukan ya, sudah punya langganan yang tukang rongsok yang ngambil, dan saya pun demikian melakukan itu. Saya waktu sebelum pandemi masih ada bank sampah yang menerima, namun sekarang teman-teman, kita sudah punya aplikasi, khususnya teman-teman yang di Jabodetabek ya, Kak Arina nih, kita tidak berjauhan, itu ada aplikasi Siklus yang bisa kemudian isi ulang, katakanlah minyak goreng, kemudian sabun cuci piring, dan segalanya, dan beberapa hal-hal yang kita pakai sehari-hari, dia punya curahnya. Jadi kita tinggal nyiapin tempatnya aja.
Nah, itu kan asik. Kemudian ada armada kemasan yang bisa ngambil plastik sasetan, plastik receh gitu ya, kantong plastik, saset kopi, dan sebagainya. Itu kalau dikumpulin bisa diambil sama armada kemasan, dan juga ada Duitin. Nah, Duitin ini adalah kemudian sebuah aplikasi yang kemudian juga bisa bahkan ngambil popok aja bisa si Duitin ini. Woi, selamat datang Kak Ufa, selamat bergabung. Dan coba saya mau cek dulu, Kak Ufa ini berarti dari mana Kak Ufa ya? Kalau di grup atas nama siapa Kak Ufa? Oh, Kak Arik. Kak Arik. Oke, dari Tangsel ya. Oke, terima kasih Kak Arik sudah hadir. Dan nah, Karina, karena ada Kak Arik berarti Zoom saya hanya terbatas 40 menit. Gitu ya Kak Arik sama Kak Rina. Jadi nanti setelah 40 menit kita login lagi, login ulang, kita break sebentar, lalu kita login ulang ke link yang tadi ya Kak, yang ada di grup, langsung diklik aja masuk, kita akan masuk ke sesi 2. Terima kasih Kak Arik sudah ikutan bergabung. Kita lanjut saja, nanti Kak Arik kalau ada yang mau ditonton ulang silakan, ini direkam sehingga kemudian Kak Arik bisa menonton lagi rekamannya di sesi yang pertama ini. Oke, kita lanjutkan. Jadi yuk kita mulai memilah sampah kita. Nah, langkah keduanya itu adalah siapkan 2 tempat sampah. Ini kelihatannya sederhana, tetapi kunci banget. Kalau ini teman-teman nggak lakukan, wah, ke depannya nggak mudah. Teman-teman perlu melakukan 2 tempat sampah dengan kategori yang sudah pernah saya ceritakan di grup, sudah saya sampaikan di Kulwap, yaitu wadahnya kuat, bisa dicuci kembali, tertutup atau terbuka, silahkan, itu bisa diatur teman-teman. Kalau saya senangnya tertutup, supaya kemudian ya mencegah yang tidak perlu masuk ke sana gitu ya. Tapi kemudian tempat sampah organik ini tujuannya supaya kemudian bisa dicuci kembali. Gitu ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyampaikan katakanlah tugasnya. Ini ada 3 foto yang saya bisa ambil. Lalu kemudian langkah ketiga adalah tentukan metode composting. Ya, silakan teman-teman tentukan metode compostingnya, dan di grup baru ada 1 orang yang kemudian menyerahkan metode compostingnya, ingin menggunakan komposter yang sudah dipakai. Wah, ternyata memang sudah praktisi ya, sip lah, mantap. Nah, sebetulnya ada metode composting yang banyak yang teman-teman bisa lakukan. Saya lagi yang paling simpel ada lubang organik, dengan catatan teman-teman punya tanahnya ya. Pakai tanah orang boleh Mas? Boleh banget. Asalkan minta izin gitu ya, asalkan sudah dapat permisi, asalkan katakanlah dikomunikasikan. Kan katakanlah Kak Arik di Tangsel nih, terus Kak Rina di Bekasi. Masa nggak ada tanah kosong sih di sekitar tanahnya rumah kakak? Nggak ada tuh Mas, coba jalan 50 meter deh, keluar komplek deh, masa nggak ada tanah kosong? Ada sih, masa saya buang sampah ke situ? Nah, kakak tuh tidak akan buang sampah di sana, tetapi kakak akan mengompos sampah organik di sana, sehingga yang kakak buang jangan ada sampah anorganiknya ya, betul-betul organik saja. Maka masukkan ke sana, jalankan proses composting, kasih mold dan sebagainya, maka bukannya kakak buang sampah, tapi kakak sedang menyuburkan sampah di sana. Nah, komunikasikan dengan aparat setempat, dengan saya nggak tahu aparatnya teman-teman di sana, apakah RT, RW, atau kemudian mungkin Muspida dan sebagainya, untuk kemudian mengkomunikasikan bahwa saya praktisi composting, sehingga saya mau untuk kemudian menyuburkan tanah ini dengan menggunakan metode lubang organik. Ini sampah organik saya, sudah saya beri mol, saya akan masukkan ke sana, nanti kita akan lihat 10 hari lagi masih ada sampahnya nggak? Gitu ya teman-teman. Coba di-sharingkan ya, apa yang sudah kita pelajari bersama di grup. Nah, yang kedua adalah metode biopori, tentu di sini lebih ada effort ya, persiapan pipa, bor yang khusus dan sebagainya. Tapi kalau punya, wah itu keren banget. Nah, kemudian bisa dengan komposter, tentu perlu punya alatnya, bisa dicari di toko-toko online, atau buat sendiri. Nah, saya punya videonya khusus untuk tips gimana cara bikin untuk bikin komposternya, nanti bisa di-sharingkan bagi yang membutuhkan. Lalu kemudian metodenya compost pot. Nah, ini yang paling banyak dipakai nih oleh teman-teman yang belajar composting online, dan senang saya ngeliat hasilnya ya, teman-teman yang kemudian. Jadi kan teman-teman di batch 11 kan, sebetulnya dari batch pertama sampai batch 10 itu saya masih menjalin komunikasi, misalnya pakai Japri gitu, atau broadcast message dan sebagainya. Bagi teman-teman yang masih mau berlanjut komunikasi dengan saya, kadang-kadang masih nge-Japri balik gitu ya, yang kemudian, Mas, terima kasih ya, ini sudah berhasil komposnya gitu ya, terus kemudian nggak bau segala macam. Berapa hari, Kak? 15 hari. 15 hari nggak bau, wah lumayan ya. Karena kan ada tuh beberapa praktisi composting yang sudah ngompos sampai berbulan-bulan, terus nggak jadi-jadi gitu, 1 atau 2 bulan terus nggak jadi-jadi, masih basah, masih bau. Nah, ketika metodenya saya lengkapi, saya bantu, ternyata bisa membantu kemudian komposnya lebih lebih segar. Wah, kompos kok segar ya, aromanya enak, aroma tanah. Canggih nggak? Canggih, canggih. Jadi saya senang banget bisa sharing metode-metode ini. Nah,
Kemudian ekoenzim ini juga metode yang seru banget, sedikit ada effortnya tetapi hasilnya wow luar biasa ya. Saya akan sharing sedikit lebih banyak di belakang. Terus kemudian angka keempat adalah membuat mol. Jadi mol ini adalah kita bikin mikroorganisme lokal atau bakteri-bakteri pengolahnya, sehingga ibaratnya ini sampah organik yang ada di depan teman-teman ini, contohnya ini adalah bahan baku makanan. Terus kalau nggak ada kokinya, siapa yang masak? Nah, jangan-jangan itu yang terjadi tuh teman-teman. Jadi bahan makanannya banyak, tapi nggak dimasak-masak. Apa yang terjadi pada bahan makanan yang tidak dimasak-masak? Bau ya lama-lama ya, ketumpuk bau menyusahkan. Tapi kalau ada yang jago, yang bisa mengolah bahan-bahan itu menjadi bahan masakan, maka bahan masakan itu bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat, yang kemudian bisa diterima oleh tanah, oleh tanaman, dan sebagainya. Nah, si bakteri ini, nih teman-teman, mikroorganisme lokal ini yang punya peranan demikian, supaya kemudian bisa mengolah sisa bahan organik kita menjadi jauh lebih cepat. Makanya kita perlu kasih mol di dalam setiap proses composting kita. Gitu ya teman-teman ya. Cukup pakai air, beras, dan gula saja. Mas, kalau saya nggak makan nasi gimana? Ya, tetangganya makan nasi nggak? Bagi air beras tetangganya. Tapi kalau mau kemudian mau bikin sendiri nggak pakai air beras pun bisa ya. Bisa pakai daging buah, bisa pakai katakanlah kunyit dan sebagainya. Sama, diberikan gula, kasih air, simpan sekitar 2 minggu. Jadi itu ya cara membuat bikin mol. Oke, dan sekarang langkah kelima adalah kita menyiapkan penggembur. Wah, ada yang sudah bergabung, silakan di rename namanya Kak Aleni. Saya bacanya ini ada kode-kodenya gitu ya, tolong di rename biar bisa saya sapa dengan enak. Terima kasih sudah bergabung. Nah, langkah kelima adalah menyiapkan penggembur. Penggembur ini adalah material organik yang bisa menyerap air. Di grup, kebetulan 2 foto ini yang ada penggemburnya ya, yang sebelah kiri layar saya itu ada seperti apa ya, kayak kulit apa ya, seperti mungkin kulit bambu gitu ya, atau kemudian kok nggak salah seperti bunga-bunga kering, daun-daun kering, ya itu bisa dipakai Kak, selama dia bisa menyerap air. Sedangkan kalau yang di sekam bakar itu juga bisa. Jadi ada di kanan itu ada sekam bakar, di kiri itu ada sesuatu yang kering. Sekarang teman-teman tips, kalau teman-teman menggunakan daun kering untuk proses composting, maka saya menyarankan teman-teman pastikan coba remas ya daunnya. Daunnya itu coba diremas. Kalau bunyi kerak dan hancur, itu bisa dipakai buat penggembur. Tapi kalau kemudian diremas, terus dia balik lagi, nggak hancur, nanti dia belum jadi penggembur, teman-teman. Karena apa? Dia hanya akan memenuhi komposter Anda untuk kemudian menambah volume sampahnya. Terus gimana Mas? Ya nggak apa-apa. Cuma tidak memiliki fungsi menyerap air. Nah, teman-teman harus ganti substitusinya seperti apa. Perlu mengganti dengan substitusi yang lain. Misalnya apa ya? Yang biasa saya pakai serbuk gergaji. Di gambar ini ada sekam bakar. Gitu. Oh, ternyata nomor tadi ID-nya Kak Tufi ya. Terima kasih sudah bergabung Kak Tufi. Kak Tufi ini dari Bekasi. Betul ya Kak Tufi ya? Coba saya cek sebentar. Oh benar, Kak Tufi dari Bekasi. Wih, ini Kak Tufi sama Karina nih jangan-jangan tetanggaan. Baik, terima kasih ya. Nanti di akhir sesi ini kita bisa ngobrol lebih banyak mengenai keseruan yang sudah dijalankan. Dan kita lanjutkan lagi di slide-nya. Dan langkah keenamnya adalah mencacah sampah. Mencacah sampah itu menjadi sebuah hal yang kelihatannya sepele ya teman-teman. Tetapi sampah yang tercacah akan lebih mudah terurai. Dan akan menjadi hasil akhir kompos yang bagus. Karena apa? Dia seperti tanah. Walaupun mungkin ukurannya bermacam-macam, tetapi dia tidak bukan bonggolan yang menyulitkan. Karena kan media tanam itu enak kalau beragam ukuran, tetapi bukan panjang-panjang begitu. Nah, kita perlu mencacah supaya kemudian ukurannya konsisten, stabil, dan enak buat menjadi media tanah. Begitu ya teman-teman ya goalnya dari mengolah sampah. Dan semakin banyak tercacah, semakin bagus sebetulnya hasilnya. Tapi nggak perlu terlalu halus-halus juga. Nah, jam terbang akan membuat teman-teman tahu, oh ternyata kulit semangka ukurannya segini aja. Oh ternyata kulit jagung perlu lebih kecil misalnya. Oh ternyata biji mangga nggak bisa dibelah keras gitu ya. Udah cemplungin aja nggak apa-apa. Lama-lama dia hancur kok teman-teman. Kemarin kita sempat booming mangga ya di beberapa bulan yang lalu. Itu ada beberapa biji mangga di komposter saya kemarin saya panen, hancur dia udah kremek begitu. Jadi ibaratnya si biji yang sudah terkompos ini ketika sudah mulai lunak, ya saya ibaratnya mau potong pakai gunting merah hitam saya sudah jauh lebih mudah ketimbang masih biji saya coba potong. Kasihan gunting saya, kasihan golok saya, si bijinya mah ketawa-ketawa aja gitu. Jadi mendingan biarin dia terkompos dulu, begitu dipanen
kita lihat nih si bijinya udah kayak apa, oh udah empuk, baru bisa kita cacah setelahnya. Bisa begitu teman-teman. Jadi urusan kompos itu bisa kita cacah di depan, tentu cacah di belakang hanya bagi sampah-sampah tertentu saja ya. Lanjut. Nah, yang ketujuh ini adalah saatnya composting. Kok nggak ada gambarnya, Mas? Iya, pas slide ini selesai dibuat, teman-teman di grup masih belum ada yang menyerahkan tugas ketujuh, ya, yang kemudian menceritakan proses komposnya dari awal, fotonya dari awal sampai akhir dikompilasi menjadi sebuah proses composting yang sudah berjalan. Nggak apa-apa, teman-teman. Kita masih punya waktu sebulan di grup untuk kemudian teman-teman bisa berbagi proses compostingnya. Kenapa sebulan? Karena sebulan sebetulnya adalah waktu yang cukup untuk teman-teman mengevaluasi hasil komposnya. Apakah kemudian, kok kompos saya bau ya, Mas? Nah, kenapa bau? Nah, kok kompos saya warnanya nggak hitam lah, Mas? So, ayo coba, kenapa nggak hitam? Apakah kompos harus hitam? Nah, itu kemungkinan kita bisa banyak ngobrol di grup mengenai hasil compostingnya ya, teman-teman. Oke, saya permisi bercerita dari bagaimana awal mulanya saya melakukan composting. Terjadi sudah 8 tahun berarti. Sudah bukan 2014 ini, tadinya 7 tahun yang lalu, sekarang sudah terjadi 8 tahun yang lalu. Mentor saya, Mbak Wilayanti, datang ke rumah untuk kemudian menjawab kegundahan yang saya tulis di grup itu, yang tentang sampah, tempat sampah saya yang bau, gara-gara saya sih sebetulnya ya. Tapi gimana cara saya bisa ngolah sampah setelah saya pilah? Ternyata kakak saya berteman dengan Mbak Wilayanti yang kemudian membawakan sebuah komposter yang sampai hari ini masih saya pakai, teman-teman. Kalau saya live, saya ngompos, saya toy bang gitu ya di channel YouTube saya, ada komposter butut, ini aslinya. Masih warnanya masih segar ya. Selamat berkenalan dengan komposter saya yang masih berfungsi 8 tahun sampai hari ini, dan nggak kebayang sudah berapa banyak ya sampah organik yang sudah saya olah mengenai kompos ini, karena saya praktis sudah nggak secara sengaja lagi buang sampah organik ke saat keluar gitu. Selama 8 tahun. Dan saya nggak tinggal sekeluarga, saya kebetulan anaknya 2, istri 1, jadi artinya apa? Kami cuma berempat originalnya. Tapi kalau keluarga saya lagi lengkap, ada kakak saya, ada ibu saya, ada sepupu saya, kami bisa bersebelas di rumah. Dan kami masak. Ya buku bayang dong, kalau 11 orang beli mah, jebol ya kantong ya gitu. Nah, akhirnya apa ya, kami masak gitu, dan kebayang sampahnya ketika masak buat 11 orang setiap hari selama bertahun-tahun. Nah, ini yang kemudian membuat, katakanlah, sampah organik kami banyak, maka kami ingin gimana caranya punya kontribusi baik untuk lingkungan, ternyata punya komposter ini bisa membantu. Nah, sama teman-teman yang saya lakukan, saya mencacah sampah, ya waktu itu masih pakai pisau ya, rajin, masih ngiris satu-satu gitu. Sekarang mah pakai gunting saja kalau buat saya ya. Saya senang banget pakai gunting merah hitam itu karena simple, ukurannya tuh nggak perlu harus terlalu tipis-tipis, jadi ya udah potong secukupnya. Bagi kulit pisang itu nggak harus halus-halus itu, karena kulit pisang itu bagus banget, nyusutnya lebih mudah. Lalu memberikan mikroba, waktu itu mikrobanya masih bentuk serbuk yang diberi air, sehingga kemudian dia bisa menjadi aktivator atau kemudian ya itu tadi penambah kokinya. Nah, ternyata kita bisa bikin sendiri. Pakai air beras dan gula. Wah, ternyata lebih simpel, lebih praktis, harusnya lebih nggak ada biaya atau murah banget ya. Biayanya gula lah gitu kan, lumayan kita bagi-bagi gula ya, daripada gulanya selama ini masuk ke badan semua, teman-teman. Nah, kebanyakan gula di badan itu yang menjadi salah satu penyebab banyak penyakit. Nah, kita bisa ngobrol tentang gaya hidup sehat di forum-forum yang lain. Tetapi artinya gula ini juga bisa bermanfaat luar biasa untuk sebagai penghasil bakteri yang bisa mengolah sampah dengan jauh lebih efektif, lebih banyak lagi. Dan kita tambah penggembur, dulu juga penggemburnya dalam bentuk serbuk juga, dan beli gitu ya. Jadi artinya ya kita bisa kok substitusi dengan apa yang di sekitar kita, bisa cari yang lebih murah, tapi yang jelas dia harus bahan organik yang bisa nyerap air. Kalau waktu itu ada teman-teman di Bandung cerita, wah abu gosok masih ada di tempat saya, ya udah pakai aja abu gosok, itu keren banget abu gosok bisa menyerap air dengan lebih mudah. Gitu ya, dan kemudian kita masukin ke komposter, dan beneran teman-teman bisa dipanen waktu 10 sampai 14 hari kalau proses pengompostannya benar. Dan akhirnya apa yang saya dapat? Saya dapat pupuk cairnya. Kebetulan komposter saya model yang bolong di bawah gitu teman-teman. Jadi kalau nggak ditampung ya dia keluar tuh harusnya gimana ya? Biasanya dia langsung taruh ke tanah aja. Dia langsung menyuburkan tanah yang ada di sekitar komposter itu. Namun saya coba tampung, ada panci burik gitu ya, punya almarhum Eyang yang kemudian masih ada di rumah. Ternyata pas banget sama bawahnya komposter, sampai hari ini saya masih pakai. Dan itu yang saya punya pupuk cair, karena di foto media sosial ada yang nyolek nanya,
berapa Mas harganya gitu ya. Saya mah nggak jual gitu, hasil dari sampah. Terus akhirnya ternyata dia nggak mau gratis. Ya udah, akhirnya terjadi pertukaran. Sampah saya yang tadinya katakanlah menghasilkan katakanlah harus ngeluarin uang untuk sampah, ternyata jadi bisa menghasilkan uang dari sampah, gitu ya teman-teman. Nah, pupuk padatnya juga demikian, karena saya model komposter yang dari pintu samping, first in first out, jadi yang masuk duluan bisa saya panen keluar, dan ini hasil pupuk padatnya. Ekoenzim, wah ini juga keren banget ya teman-teman, dengan kulit buah, gula merah, dan air yang tertakar dengan perbandingan 1:3:10 teman-teman ya. 1:3:10, 1 untuk gula merahnya, 3 untuk kulit buahnya, dan 10 buat airnya. Seberapapun kemasannya teman-teman bisa membuat sebuah bahan yang memiliki kemampuan buat mengambil minyak sangat baik, bisa dipakai untuk mencuci tangan, untuk kemudian menghilangkan bau-bau amis di tangan, untuk kemudian membersihkan kompor, buat ngepel, buat mejanya bisa kita lagi bau amis dan sebagainya, semprotin ekoenzim, langsung kemudian bisa dilap dengan aroma kecut segar yang luar biasa, padahal difermentasi selama 3 bulan, wah itu hasilnya keren banget, itulah ekoenzim keren. Dan langkah ke-8-nya apa, teman-teman? Ternyata kita ulangi proses compostingnya, gitu ya, teman-teman ya. Jadi, kok judulnya 8 langkah sih, si Kulzum ini, padahal kan keluarnya cuma 7 kali, ya. Karena langkah ke-8-nya ulangin lagi. Ya, teman-teman ulangi lagi langkahnya. Dari langkah pertama, bro, macet lagi. Iya dong, karena kan kalau kita mau melakukan proses composting, kita perlu temukan lagi, kenapa hari ini saya melakukan proses composting. Temukan, teman-teman. Itu yang kemudian akan membuat Anda jadi mau melakukan langkah kedua sampai langkah ke-7-nya lagi untuk melakukan proses compostingnya lagi. Oke, dan hasilnya teman-teman ya akhirnya saya bisa memanfaatkan pupuk organik-organik itu untuk kemudian berkebun di rumah gitu. Kebetulan ini saya punya tanah, tapi bukan tanah saya. Jadi ada tanah yang bisa saya gunakan bersebelahan sama rumah saya, dan dulu ini saya masih bisa nanam sayuran di sana, nanam buah-buahan, apa segala macam. Sekarang sih sudah berpindah ke pemilikan dan sudah mulai dibangun bangunan yang lain. Nah, ini yang kemudian dulu saya sempat menanam secara organik, secara masif di sana bersama keluarga, dan walaupun kemudian nggak punya tanah itu, saya tetap bisa menanam. Ya, artinya nanam polybag pun juga hasilnya juga luar biasa ya. Hasilnya juga luar biasa, sehingga kemudian bisa, katakanlah, tetap bisa menikmati sayuran yang segar yang ada di rumah. Oke, dan ini metodenya yang raised bed ya, jadi tinggal nyusun aja batu bata atau kemudian batako di atas tanah yang flat gitu pun, kasih tanah di atasnya, jadi kayak bikin pot tapi pot besar, seperti itu, dan panen deh. Nah, panen adalah waktu yang paling menyenangkan buat dilakukan sambil difoto-foto dokumentasi perjalanannya. Nah, jadi teman-teman, ketika kita melakukan composting, maka sebetulnya itu bukan hanya sekedar ikut tren aja, atau hanya sekedar katakanlah, oh saya ingin jadi bagian dari teman-temannya, itu bagus sih sebetulnya. Tapi kemudian sebetulnya ketika kita melakukan composting, ketahuilah teman-teman, itu terjadi untuk masa depan bumi kita. Karena hidup kita di bumi ini berapa lama sih? Paling lama bisa dikasih 100 tahun aja dan kondisi sehat. Amin ya teman-teman ya. Kalau panjang umur pengennya sehat ya badannya, daripada ya panjang umur ngerepotin, itu tidak masuk di dalam visi hidup saya gitu ya. Makanya dari sekarang gimana caranya jaga kesehatan, cari pola hidup yang kemudian bisa memperpanjang umur, belajar dari orang-orang yang sudah berhasil melakukan dan sebagainya. Karena tujuannya apa? Saya ingin kalau dikasih panjang umur ya fisiknya sehat, dan selama itu pun saya ingin melakukan proses composting. Karena apa? Proses kompos itu untuk masa depan bumi kita, tempat tinggal anak-anak kita, cucu-cucu kita, orang-orang keturunan setelah kita. Karena kita hanya tinggal sebentar aja di bumi yang sudah usia miliaran tahun ini. Hanya 100 tahun dibanding 1 miliar umur usia bumi, masa kita ngotorin. Jadi teman-teman, yuk kita optimalkan proses belajar composting online di grup. Silakan manfaatkan untuk terus berdiskusi, menyampaikan bagaimana progres yang dilakukan teman-teman. Siapa tahu kita bisa jadi terus menjadi sebuah hal yang bermanfaat buat sahabat-sahabat semua ke depannya, bisa melakukan composting, bukan hanya diri Anda, tetapi anak-anak Anda juga bisa terinspirasi dan mau melakukan proses composting di rumahnya masing-masing. Ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi ini media-media sosial di mana saya bisa dihubungi, silakan ada di Instagram, Facebook, YouTube, ada webnya juga, kemudian ada tentu nomor WhatsApp-nya. Dan mari kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing sambil kita menunggu
sesi 1 ini berakhir, kita masih punya waktu, dan terima kasih, semoga bermanfaat. Slide ini akan saya sharekan di grup, silahkan diunduh, disimpan, dipelajari, siapa tahu bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, aplaus dulu dong buat Kak Rina, Kak Arik, dan Kak Tufi yang sudah hadir di sesi pertama ini. Kenapa ini sesi pertama, teman-teman? Karena saya tidak berlangganan Zoom yang panjang, sehingga khawatirnya nanti kalau kemudian waktunya habis, maka kita udah masuk lagi ke sesi 2 ya. Kak Arik, Kak Rina, dan Kak Tufi untuk kemudian kita sharing-sharing. Nah, Kak Rina ini kira-kira bisa open mic nggak, Kak? Atau kemudian hanya bisa ngetik saja? Kalau bisa open mic, silakan open mic. Saya mau berikan kesempatan ngobrol pertama bersama Kak Rina. Cek Kak Rina, selamat sore. Masih bersama kami, Kak Rina, dari Bekasi. Kalau kemudian mungkin tidak bisa membuka mic, silakan dituliskan ya Kak, apa yang menjadi kesan selama proses perjalanan composting selama belajar di keluarnya Rumah Hijau. Silakan kemudian disampaikan. Oke, lewat chat silakan. Gimana kesannya ya Kak Rina? Silakan disampaikan di kolom chatting. Belajar composting selama 7 hari ini gimana? Apa kesannya? Terus apakah membantu? Apakah kemudian ada tantangan dan kendala? Kalau ada tantangan, seperti apa tantangannya? Silakan dituliskan di kolom chatting. Nanti akan saya bahas sambil jalan ya Kak, sambil kita ngobrol bersama Kak Arik. Kalau Kak Arik bisa open mic, Kak Arik cek 1 2. Apakah Kak Iya, Arik? Kak. Oke, bisa Kak Arik. Oke. Gimana kabar Tangsel Kak Arik? Kalau di Jaktim sih lagi cerah nih hari ini. Mendung, ini mendung. Wah, sudah mulai mendung ya. Oke, mudah-mudahan jadi hujan perdana di tahun 2022 yang penuh berkah. Gimana Kak Arik selama seminggu ini proses compostingnya setelah belajar? Saya sih belum nyoba, Kak. Oke, Masih, gimana? iya. Gak apa-apa Kak? Tapi udah lama sih saya tuh kalau ada sampah itu suka gemes gitu ya, sampah organik itu. Iya Kak. Jadi saya pilah gitu. Terus saya punya beli ember gede gitu. Udah asal dimasukin saja dibrok-brok di situ. Hmm, apa yang Tahun-tahun nggak terjadi? jadi. Apa yang terjadi Kak di dalam embernya Kak? Di brok-brok gitu. Masih seperti seperti itu. Sudah berapa lama Kak masih seperti itu Kak? Saya tuh sudah ngumpulin, udah ada hampir 5 tahun itu Kak Tuh, sampah. 5 tahun nggak berubah-ubah. Benarkah seperti itu? Iya. Jadi Oh, oke, udah oke. saya kasih lubang gitu embernya. Ya. Jadi udah usah dicemplungin aja di situ. Kalau ada sampah organik saya cemplungin aja di situ. Hmm, Ya busuk sih cuma lama banget gitu oke. proses kompostingnya seperti itu. Aromanya gimana Kak? Aroma selama 5 tahun di situ berarti terus-menerus begitu. Udah jadi sudah jadi tanah sih cuma lama gitu Kak. Oke, oke. Sip, sip. Iya. Berarti Ya, sebetulnya jadi tinggal ini mau ngikutin pelajaran dari Kak Ardi belum sempat. lagi seru ya Kak akhir tahun. Iya Kak. Nggak apa-apa Kak. Maaf. Monggo silakan. Pokoknya kita punya waktu ya di grup, jadi silakan langsung dimanfaatkan. Kita punya waktu sekitar 30 hari ini setelah Zoom ini atau 4 minggu dari Ternyata sekarang. itu ya Kak. Gimana? Ternyata nggak instan begitu ya. Saya mikirnya asal didiemin aja jadi berubah Oh, dia jadi gitu. berubah. Sebetulnya berubah kok, Kak. Apa yang Kakak lakukan adalah proses composting yang paling sederhana. Hanya saja composting paling sederhana ini yang juga paling lama selesainya. Jadi Gitu ya. jadi kalau mau cepat, memang ada beberapa intervensi. Jadi kita kebetulan manusia diberi kesempatan ya, Kak, untuk menemukan pola, terus mempelajari bagaimana alam ini bekerja dan sebagainya. Ternyata si sisa bahan organik ini kalau dikatakanlah kita diamkan saja, itu pasti terurai Kak. Hanya saja mungkin butuh waktu 2 minggu, sebulan gitu untuk kemudian dia berubah menjadi material yang menyatu dengan tanah. Nah, ternyata manusia diberi kesempatan dia bisa loh si material organik ini untuk kemudian terolah menjadi sesuatu yang sangat cepat sebagaimana kalau dia terjadi selama sebulan tadi. Nah, apa proses percepatannya? Ternyata ada mol di situ sama ada pengendalian kadar air gitu ya. Jadi kalau semakin basah sebuah sampah dia semakin lama jadi komposnya. Dia perlu seimbang. Jadi dia perlu Iya. dikurangi kelembapannya. Makanya ada penggembur ya Kak, ada serbuk kayu, ada kemudian daun kering yang bisa dihancurkan dengan tangan dan sebagainya. Nah, itu bisa menjadi
material-material yang akan membantu proses pengomposan dengan lebih baik. Dan Kalau kertas bisa nggak, Kak? gimana Kak? Kardus? Kertas. Kertas. Nah, Iya. tadi saya sudah sampaikan ya nanti tadi di slide bahwa pembuat saya kertas dan kardus itu tidak termasuk kategori sampah organik. Karena apa? Coba kalau kakak diamin selama lebih dari 2 minggu. Kira-kira kertas sama kardus menyusut nggak? Enggak. Enggak, ya berarti dia bukan organik. Itu yang kemudian dia kalau masuk ke dalam komposter kita pasti cepat banget penuhnya. Karena apa? Dia tidak menyusut. Mungkin dia akan jadi lembek basah aja, tetapi dia tidak berubah bentuk. Karena apa? Di dalam proses pembuatan kardus dan kertas itu kan ada dicampurkan bahan-bahan yang membuat dia menjadi semakin awet. Nah, keawetan ini yang membuat mereka masuk kategori bahan anorganik sebetulnya. Jadi saya nggak memasukkan mereka sebagai sampah organik, Kak, karena tidak bisa cepat terurai. Jadi saran saya masukannya adalah kalau ya serbuk gergaji atau kemudian abu gosok kalau ada atau kemudian pakai daun kering dan sebagainya. Begitu sih Kak Arik. Ada lagi yang mau di-sharingkan mungkin di dalam proses perjalanannya? Soalnya saya kan catering gitu, jadi Masak apa Kak Arik? ya apa aja dimasak Wah, sih. mantap. Pasti sampah Jadi organiknya banyak itu. iya betul. Nah itu Iya, iya, makanya iya. pengen belajar biar nggak menu-menuin apa kasihan tukang sampahnya kan. Yes. Enggak, Seperti kasihan itu. petugas kebersihannya, Kak. Kalau Nah, iya. tukang sampahnya kita soalnya. Oh iya. Kita yang tukang sampahnya. Lebih banyak menu-menuin truk. Iya, betul, Kak. Ampun. Betul, betul. Ya, Silakan ya, itu Kak, aja. nanti dimanfaatkan. Mungkin Kakak bisa sharingkan area cateringnya seperti apa, area rumahnya seperti apa, apakah mungkin lubang organik adalah solusi, atau mungkin kompos pot adalah solusi. Kan Kakak sudah melakukan tadi tuh proses penumpukan sisa bahan organik, siapa tahu kemudian penumpukan itu tetap dilakukan tetapi dengan cara yang lebih terkelola sejak awalnya. Ya, Kak Arik ya. Silakan pokoknya dimanfaatkan bersama kita di grup untuk kemudian kita bisa menemukan solusi composting terbaik untuk tempatnya Kak Arik. Terima kasih Kak Arik untuk sudah berbagi. Aplaus dulu dong buat Kak Arik, pengusaha catering kita dari Tangsel yang Iya. di masa pandemi ini pasti makin sibuk ya karena banyak banget yang pengen minta dimasakin walaupun dia di rumah. Makasih Kak Arik atas waktunya berbagi. Kak Arina, silakan loh Kak Arina langsung di sharing aja di chat. Jadi jangan nunggu saya selesai nanya. Jadi nanti saya mau nanya ke Kak Tufi nih, ngobrol sama Kak Tufi. Kak Arina langsung sharing aja. Apa Kak yang Kak Arina rasakan selama proses keluar 7 hari ini? Gimana kesannya? Apa tantangannya? Dan apakah atau mungkin saya lagi nulis ya Kak ya? Karena kan biasa kalau chatting kan nggak panjang gitu ya. Nggak apa-apa Kak, silakan. Atau mungkin mau dibikin per paragraf kalau sudah dikirim juga boleh supaya kemudian terlihat percakapannya dan kita sudah bisa langsung sering merespon. Silakan ya Karina dimanfaatkan karena setelah ini saya mau ke Kak Tufi. Oh, tapi sebelum ke Tufi, Karina bilang tantangannya waktu, masih kerja offline. Oke Kak, itu yang juga menjadi tantangan beberapa peserta composting yang juga melakukan itu. Jangankan teman-teman yang kerjanya offline ya, saya aja yang lebih banyak online pun juga isunya di waktu loh. Apa maksudnya apa ya, kalau nggak dialokasikan, ngompos itu kalau nggak dialokasikan memang kemudian akan selalu jadi tantangan. Tetapi kalau kita sudah mengalokasikan, ibaratnya kakak alokasikan 5 menit per hari aja. Dan mungkin nggak harus semua sampah organik terolah, ibaratnya ya kalau kemudian waktuku sibuk banget gini. Tapi ketika kakak coba bangun lebih pagi 5 menit lebih awal atau 15 menit lebih awal, maka kakak bisa saja loh mengalokasikan waktu untuk melakukan proses composting di rumah kakak. Gitu ya, Kak Rina ya. Terima kasih sudah sharing Kak Rina. Silakan ada yang mau disampaikan lagi Kak Rina, monggo. Karena setelah ini saya mau ke Kak Tufi dari Bekasi. Selamat sore Kak Tufi, bisa open mic? Cek-cek. Selamat sore, Mas Gito. Apa kabar Kak Tufi? Gimana Bekasi? Apakah ikutan mendung seperti Tangsel? Ya, sama ini mendung-mendung. Oke, sip lah. Mudah-mudahan jadi hujan yang baik ya buat kita semua. Berkah. Gimana Kak Tufi? Kalau saya lihat Kak Tufi ini sih betul-betul peserta yang sudah pakar ini, sudah punya komposter cakep, sudah melakukan, mallnya oke, penggemburnya sudah siap, cacahannya oke. Apa yang kakak bisa dapat pelajari lagi Kak di program belajar bersama di Puluap Composting Rumah Hijau ini Kak? Silakan Kak. Ya, jadi kemarin
memang saya sudah mulai melakukan composting ya. Dengan belajar ya lihat-lihat di video semua otodidak termasuk juga tutorialnya Mas Dito. Ya. Terus setelah ini prakteknya ternyata yaitu banyak tamu-tamu tak diundang. Oke. Ya, memang sih untuk bau enggak ini Mas, enggak ada bau yang mengganggu ya. Nah, alhamdulillah, tapi ya itu banyak belatungnya sampai hitam-hitam gitu kan. Dan kemarin saya juga udah coba ini bongkar total setelah bergabung. Kuras. Tadinya kan saya pikir saya mau bongkar bawahnya aja Mas. Ya. Terus atas biarin aja nanti yang bongkaran bawah saya naikin ke atas. Ya. Tapi ternyata kayaknya saya gemes juga nih ngelihatnya nih. Nanggung. Akhirnya saya bongkar semua dari atas dari bawah keluarin, diaduk sama itu Penggumur ya Kak? Bakar itu ya? Iya, sekam bakar dan ada sedikit sisa kompos sih, tapi kompos beli Mas. Oke. Kompos beli, jadi saya campur air situ, udah saya aduk. Dan alhamdulillah kemarin penuh banget kan, ini sampai nggak bisa ditutup, sekarang sudah bisa ditutup. Setiap pagi saya langsung nyusut ya Kak, dalam prosesnya dia langsung lebih nyusut gitu ya, sehingga kemudian sudah bisa. Udah bisa ditutup ya 3 hari ini, terus hangat ininya. Oke. Komposternya, iya saya pegang. Jadi kemungkinan 2 minggu kali ya bisa kita panen ya. Sangat mungkin begitu sih Kak. Iya. Biasanya gimana Kak? Kehangatan itu terjadi di dalam proses composting yang Kak Tufi lakukan biasanya? Iya. Biasanya saya pegang juga hangat sebelum-sebelumnya, tapi itu banyak itunya. Belatungnya ya? Gitu. Dan ya memang sih saya kurang memberikan unsur nitrogen. Oke. Nitrogen itu. Ya. Gitu. Jadi ada daun-daun kering, tapi ternyata ya itu seperti yang Mas Dito barusan sampaikan, daun keringnya itu sudah lembab. Yes, gitu. Betul. Bahkan sudah dihuni semut-semut. Ya, oke. Karena lembabnya kan. Betul. Iya, jadi dia nggak membantu walaupun saya kasih banyak itu daun kering itu, daun bambu. Akhirnya ya udah begitu saya olah lagi dengan info dari Mas Dito itu, alhamdulillah sekarang sudah aman. Tinggal tunggu waktu panen. Asik, siap Kak. Ini luar biasa. Jadi apa yang paling Kak Tufi paling merasakan tantangannya apa sih Kak di dalam proses composting yang Kakak lakukan sebagai praktisi composting selama ini? Udah berapa tahun Kak melakukan proses kompos? Saya baru komposternya itu aja juga baru beli 3 pekan, 3 minggu. Luar biasa. 3 pekan kayak udah ahli banget dari cara nyacahnya apa. Keren ini. Tahu bawaan lahirnya keren. Ini aja kopi pas itu Mas. Mantap. Apa tantangan terbesar dalam proses composting yang Kakak rasakan? Ya, biasalah. Ini sih sebenarnya bukan hanya waktu ya. Sebenarnya waktu ada karena saya kan nggak punya kegiatan khusus. Ibu rumah tangga biasa. Jadi rumah tangga nggak biasa Kak. Kerjaannya banyak, masak, nyuci, ngepel, belanja, ngurus suami, ngurus anak juga ada pelajaran dan segala macam. Wah, banyak banget ibu rumah tangga mah kerjaannya. Ya, cuman tantangannya di action aja. Jadi kadang-kadang suka nanti gitu. Udah di action. Tantangan terus kita semua. Ini Mas Dito, karena sekarang komposter saya udah penuh, jadi saya belum mengolah lagi nih sampah organik saya. Padahal sampahnya udah banyak. Pasti datang terus kan sampahnya ya, walaupun komposter kan tetap ada sampah hadir. Jadi saya berpikir saya bikin dulu. Jadi menggunakan metode pot ya, apa gimana? Ya, betul. Kayak Karina nih, ada kompos pot juga. Sekarang nanti saya jawab ya Karina ya pertanyaannya. Pakai kompos pot bisa nggak? Kompos pot bisa. Bukannya kalau saya perhatiin di mukbangnya Mas Dito juga pakai gitu ya sistemnya ya? Saya pakai pot dulu gitu ya? Bukan pot dulu sih, itu sebetulnya wadah aja. Terus nanti saya masukin ke komposter lagi.
Kalau saya sih begitu. Iya, betul. Tapi saya ngelihat itu yang di wadah Mas Dito itu kayaknya udah hancur gitu. Terus suka dibilang bekas-bekas ayam gitu. Iya, Jadi betul. itu yang saya nggak paham tuh. Gimana tuh Ya, Mas Dito gitu kan. Sampai pengennya prosesnya itu benar-benar 2 minggu gitu. Seperti yang Mas Dito ya. sampaikan kan. Aduh, pengen banget kalau cuma sampai 2 minggu udah panen gitu. Ya, itu kebetulan memang jadi sampah organik saya kan memang saya masukkan dalam satu wadah dulu. Terus kebetulan saya ada ayam di rumah, 2 ekor ayam kate, itu sudah saya masukin aja tuh sewadahnya itu ke kandang mereka. Terus sudah mereka kan gali-gali, makan. Besok saya cek, biasanya udah susut banyak tuh dari mungkin sampahnya ukurannya misalnya 100% gitu ya. Mungkin tinggal 20-30%. Dan itu udah mereka udah milihin kan apa yang bisa mereka makan dan apakah ayamnya baik-baik aja tuh sampai hari ini. Jadi ya udah. Karena kita tidak memberikan kita kan sebenarnya sisa bahan organik itu kan adalah bahan yang baik yang kebetulan kita nggak makan aja, gitu ya Kak ya. Kulit pepaya mungkin kita nggak makan, tapi buat ayam, wah itu makanan kesukaan mereka gitu ya. Jadi ya udah biarkan aja mereka pilih hal-hal yang menurut mereka baik. Ketika diberikan ke ayam, itu belum dicampur dengan itu ya? Belum. Saya belum kasih mol. Saya baru kasih mol setelah mereka habis makan. Baru kemudian saya kasih mol lagi, saya kasih penggembur lagi. Jadi ibaratnya komposnya udah setengah jadi, nah baru saya jadiin, terus kemudian saya masukin adonan sampahnya itu udah setengah jadi, udah gitu tinggal saya kasih mol sedikit, kasih penggembur biar nggak terlalu basah, saya masukin ke komposter gitu kan. Oh begitu. Berapa lama? Maksudnya hanya semalam di sore misalnya sore masukin terus besok pagi diambil atau biasanya berapa begitu, lama? Atau kemudian ya kalau ngomposnya saya, misalnya saya ngomposnya per 2 atau 3 hari sekali gitu ya Kak. Ya udah begitu saya mau ngompos, saya tengok kandang ayam saya, udah mau habis, ya udah saya baru melakukan itu lagi. Jadi bagusnya sih tiap hari idealnya. Cuma kadang-kadang ada hal-hal yang membuat saya baru melakukan komposnya mungkin per 2 hari, per 3 hari sekali gitu. Begitu. Jadi ayamnya makan ini ya, sampah organik murni ya? Iya. Jadi kalau nggak dikasih pur gitu nggak? Kebetulan saya agak pelit. Saya kasih beras aja, misalnya untuk makanan sehari-harinya sesekali kasih beras. Tapi kemudian saya membiasakan mereka menikmati sisa bahan organik yang ada di sana gitu. Tapi dicacah dulu ya, Mas? Tentu cacah dulu, karena kalau enggak lebih cepat baunya. Jadi sampah yang tidak tercacah itu lebih cepat bau. Entah kenapa gitu ya kan. Jadi karena mungkin dia dia mungkin karena ukuran asli gitu ya. Kalau tercacah kan artinya dia lebih banyak peluang buat bakteri mengolah mereka. Sama kayak kita gula merah deh contoh ya. Gula merah kalau masukin satu blok ke dalam gelas, lama tuh terolahnya. Tapi kalau kita cacah-cacah dulu, hancur-hancurin, ngaduknya cepat. Nah, kurang lebih seperti itu. Analogi sampah organik yang dikasih ke ayam itu semuanya bisa. Maksud saya kan kulit-kulit sayur gitu, kulit buah gitu. Semua bisa, Mas. Ya, saya sih kasih aja terus mereka milihin tuh Kak. Biasanya yang sisa apa biasanya? Daun pisang. Terus biji mangga, terus pokoknya yang keras-keras. Kalau ada kulit rambutan ya udah kering banget di situ karena mereka mungkin juga nggak makan itu. Jadi artinya yang lain-lainnya mah udah langsung kemakan semua. Apalagi kalau ada sisa-sisa nasi apa segala macam, itu udah itu ayamnya juga sehat itu ya? Ya baik-baik aja sih Kak. Maksudnya ya nggak sakit buat saya sih ngeliatnya seperti itu. Saya nggak buat dipotong tuh Mas ayamnya? Nggak, buat hiburan aja, kalau buat saya di rumah buat sebagai teman ngompos. Buat teman pagi ada yang udah ayam sudah berkokok gitu. Oh gitu, iya. Soalnya saya piara ayam juga tuh. Wah mantap nih Kak Tufi udah punya temennya. Baik Kak Tufi, terima kasih buat sharingnya. Ini kebetulan kita sesi pertama sudah mau berakhir dan karena sebenarnya sudah selesai dan sebenarnya kita tutup saja. Nanti kita lanjutkan lewat grup aja ya Kak ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih sekali lagi sobat teman-teman sudah berbagi. Karina, kompos pot tidak boleh kena air, semakin tidak kena air semakin bagus. Jadi potnya ditutup saja Kak pakai kayu atau kemudian pakai keramik dan sebagainya supaya kemudian air hujan tidak langsung kena, itu akan jauh lebih baik, jauh lebih cepat komposnya terjadi. Begitu, Kak Rina. Mas Dito, maaf, satu lagi tanya ya. Kalau saya bikin kompos pot itu sama persis ya prosesnya dengan yang 1-7 gitu sama persis ya? Sama persis, Kak. Sama persis. Terus tapi pakai tanah juga? Pakai tanah. Harus pakai tanah ya? Harus pakai tanah.
Oh gitu. Iya. Oke. Baik. Baik, Kak Tufi, terima kasih teman-teman semua. Semoga Kulzum ini bermanfaat. Segala yang kita bisa diskusikan, kita sampaikan di grup. Terima kasih untuk kebersamaannya. Semoga semua dalam keadaan sehat. Dan semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi sebuah bekal yang baik untuk bumi kita ke depannya. Terima kasih, saya Andito. Sampai kita ketemu lagi di grup WhatsApp Kak Tufi, Karina, Kak Arik, dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.